Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang teknik penentuan posisi kapal dengan membaring benda darat. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi terlebih dahulu, yaitu tentang titik baringan, sinar baringan, dan baringan. Di mana navigasi pantai adalah penentuan tempat dengan pertolongan benda darat yang dicantumkan dalam peta. Membaring adalah menentukan arah dalam mana kita dari kapal melihat suatu benda. Titik baringan yaitu benda yang dibaring. Sinar baringan yaitu lingkaran besar antara titik baringan dan titik pusat mawar pedoman. Baringan adalah suatu sudut antara sinar baringan dan salah satu titik utara, yaitu utara sejati, utara magnet, dan utara pedoman. Baringan pedoman yaitu sudut antara sinar baringan dan arah utara pedoman. Sedangkan baringan magnet sudut antara sinar baringan dan arah utara magnet. Baringan sejati sudut antara sinar baringan dan arah utara sejati. Deviasi selalu dicari dengan haluan pedoman yang dikemudikan pada saat membaring, yaitu BS sama dengan BP plus sembir atau BS sama dengan BP plus variasi plus deviasi. Lengkungan baringan adalah tempat kedudukan semua titik dalam mana titik baringan yang sama itu memberikan baringan sejati yang sama. Garis baringan adalah garis lurus di peta laut yang ditarik dari titik baringan berlawanan dengan baringan sejati. Menentukan tempat kedudukan kapal, yaitu menentukan posisi kapal dengan benda darat, yaitu dengan membaring, yaitu dapat dibagi pembagian baringan. Salah satunya di sini ada berbagai kombinasi yang dapat terjadi, yaitu satu benda dibaring satu kali, yaitu diantaranya ada namanya baringan dengan jarak, baringan dengan peruman, dan baringan dengan garis tinggi. Kemudian ada satu benda dibaring dua kali, yaitu namanya baringan dengan geseran, baringan sudut berganda, baringan empat surat, dan baringan istimewa. Biasa dikenal dengan baringan 26,5 derajat terhadap haluan. Kemudian ada benda yang dibaring dua benda. Pembaringan yang dibaring dua benda yaitu baringan silang dengan geseran, baringan dengan pengukuran sudut dalam bidang datar, serta dapat dibaring tiga benda yaitu baringan silang dengan baringan pemeriksa. Tapi yang biasa kita pelajari nanti yaitu satu benda dibaring satu kali dan satu benda dibaring dua kali serta dibaring dua benda. Baringan yang satu benda dibaring satu kali, contohnya yaitu baringan dengan jarak, di mana baringan dengan jarak itu adalah kombinasi antara baringan suatu benda daratan yang dikenal di peta dengan jarak benda tersebut ke kapal. Contohnya seperti di gambar yang sudah kalian lihat. Di situ ada diketahui haluan kapal 269 derajat. Kemudian baringan dengan tampak suar ya. Kemudian maka setelah jarak tampak suar itu setelah dikoreksi dengan tinggi mata, kita mendapatkan jarak tampak suar tersebut dengan kapal pada penglihatan yang pertama. Selanjutnya suar tersebut kita baring. Nah, posisi kapal
adalah perpotongan baringan dengan lingkaran jarak tampak suar tersebut. Jadi ini yang dinamakan posisi kapal. Kemudian ada baringan dengan perumahan. Baringan dengan perumahan yang dimaksud adalah penentuan posisi kapal dengan cara kombinasi membaring suatu benda baringan di darat dan bersamaan dengan itu sambil mengukur kedalaman perairan atau laut. Nah, seperti yang kalian lihat contoh gambar di mana haluan kapal pada saat itu ke timur, yaitu 90 derajat. Pada saat itu juga membaring suatu benda baringan di darat dan mengadakan perumahan. Benda darat tersebut hasil baringannya 315 derajat dan hasil perumahan kedalaman air 25 meter. Maka posisi kapal dapat diketahui. Jadi posisi kapal itu berada di kedalaman air 25 meter. Seperti yang kalian lihat sesuai contoh di gambar tersebut. Oke. Sekarang baringan dengan 2 atau lebih suar penuntun. Maksudnya adalah garis-garis baringan tertentu yang seringkali sudah tertera di peta dengan maksud untuk menarik perhatian para mu'alim atau perwira jaga akan ada bahaya-bahaya navigasi. Contoh seperti garis-garis penuntun di mana selama kapal berada di garis baringan itu kapal tetap aman. Jadi seperti contoh di sini di gambar ini haluannya adalah 90 derajat ya. Ini haluannya kapal, kemudian ini ada kapalnya, ada benda yang dibaring. Kadangkala kita tidak diberi garis penuntun tetapi hanya baringan penuntun saja. Oke, lanjut. Nah, ini satu benda dibaring 2 kali. Contoh satu benda dibaring 2 kali yaitu baringan geseran. Baringan geseran ialah sebuah benda baringan yang dibaring 2 kali dengan waktu yang berbeda. Contoh, haluan kapal di sini adalah 100 derajat. Kecepatan kapal atau kecepatan rata-rata itu 8 mil per jam atau 8 knot. Pada jam 8.00 suar X dibaring 45 derajat. Nih. Kemudian pada jam 8.30 suar X dibaring lagi. Suar X dibaring lagi dengan baringan 320 derajat. Ini baringan kedua 320 derajat, baringan pertama ini 45 derajat. Titik potong antara garis baringan pertama yang digeserkan dengan garis baringan yang kedua adalah posisi kapal. Jadi, titik potong yang digeserkan sejajar dengan garis baringan kedua dinamakan posisi kapal. Yang dibaring 2 benda atau lebih yaitu baringan silang, ialah membaring 2 benda atau 3 buah benda darat yang dikenal dalam waktu yang hampir bersamaan waktu membaringnya. Contoh, perpotongan kedua garis adalah posisi kapal. Jadi ini ada 2, seperti contoh ini ada 2 benda darat di mana yang dibaring dengan garis perpotongan tersebut itu adalah posisi kapal, dan di sini haluannya 293 derajat. Syarat-syarat dalam mengambil benda baringan yaitu titik yang dibaring harus dikenal. Alat membaring harus terpasang dengan baik. Membaring benda harus dilakukan dengan cermat dan seteliti mungkin. Baring beberapa kali dan ambil rata-ratanya. Koreksi-koreksi harus dipakai dan dipercaya.
titik baringan yang lebih dekat letaknya merupakan pilihan yang baik. Jadi itu adalah syarat-syarat dalam mengambil benda baringan. Maksud dan tujuan penentuan posisi tersebut adalah: 1. Menentukan arah ke titik yang dituju. Kemudian menghindari rintangan, gosong-gosong atau bahaya yang lain. Yang ketiga, menentukan haluan dan laju yang ekonomis. Lalu menetapkan posisi duga dan menentukan ETA. ETA itu adalah estimate time of arrival. Dan yang terakhir adalah penentuan arus yang dialami. Setelah kalian tahu mengerti materi, maka ada latihan yang harus kalian kerjakan. Ini ada 5 tugas, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Minggu depan kita akan ketemu lagi dan membahas latihan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.